memberikan support yang maksimal terhadap kelancaran arus lalu lintas penumpang, tetap kembali menjaga kewaspadaan atas hak negara yang harus ditegakkan seperti itu. Pengelola tadi cuma tahun kemarin 7.000. Mungkin kemarin kan mungkin kita nanti adalah formulanya gimana, nanti kita pastikan tetap pasti ada antrinya, tetap ada antri, tapi Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam bersama pengelola Pelabuhan Internasional Batam Center dan instansi terkait meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi arus penumpang Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pelayanan serta mencegah terjadinya penumpukan antrean penumpang di pelabuhan internasional ini. Instansi lintas sektor lantas menggelar rakor, kemudian melakukan peninjauan fasilitas pendukung seperti outage imigrasi, counter bea cukai, hingga kesiapan ponton dan ruang tunggu pelabuhan pada Jumat 19 Desember 2025. Informasi lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami, Beres Luman Tobing, wartawan Tribun Batam. Rekan Beres, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik, rekan Justina, perlu kami laporkan bahwa menyambut proses rangkaian arus mudik ataupun puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru, tidak hanya dilakukan persiapan di domestik namun juga di Pelabuhan Peri Internasional Batam. Kemarin gabungan dari lintas stakeholder, baik Kepala Kantor Imigrasi, Kesah Bandaran, Bea Cukai, mereka menggelar rapat di Pelabuhan Peri Internasional Batam Center dan melakukan peninjauan sarana prasarana mulai dari tempat konter pemeriksaan imigrasi hingga pemeriksaan X-ray Bea Cukai. Nah, Kepala Imigrasi Batam, Fajar Aswad, menyampaikan bahwa pihaknya telah bersiap begitu ataupun siaga untuk tentunya membantu proses kelancaran arus penumpang di pintu pemeriksaan internasional. Ia memastikan bahwa seluruh konter telah siap, bahkan dalam mengawal puncak arus mudik ini pihaknya telah menambah ada sebanyak 14 konter di pintu pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan. Sementara dari tenaga personil pihaknya mengerahkan ataupun melibatkan tambahan personil sebanyak 28, di mana rangkaian puncak libur ini ia memprediksi bahwa akan terjadi mulai dari tanggal 24 hingga 2 Januari mendatang. Banyaknya pemudik lalu lintas yang akan melakukan perjalanan di pelabuhan ini. Ia menyampaikan bahwa ada beberapa titik yang dipersiapkan begitu untuk melakukan pengawalan maksimal, yakni Pelabuhan Harbor Bay dan Pelabuhan Gold Coast Bangkok. Nah, bahkan sampai data kemarin sudah ada sekitar 25.000 masyarakat yang melakukan booking tiket untuk melakukan aktivitas perjalanan via Pelabuhan Peri Batam Center. Sementara dari segi Kesah Bandaran, Persaudaraan Samosir menyampaikan bahwa pihaknya akan memaksimalkan proses pengamanan ataupun strategi mengatur lalu lintas pelayaran kapal di kawasan dermaga, mengingat 2 ponton yang hanya bisa beroperasi. Pihaknya mengantisipasi nantinya tidak ada lagi kapal-kapal yang anchor atau mengantri untuk menurunkan penumpang, mengingat selama ini kejadian serupa sering terjadi. Sementara dari pihak Bea Cukai juga menyampaikan bahwa proses pemeriksaan akan diperbantu dengan percepatan begitu dengan mengerahkan sejumlah personil pemeriksaan di lokasi. Mungkin demikian laporan singkat rekan Justina. Terima kasih. Ini adalah mengutamakan pelayanan. Kami diminta untuk memberikan support yang maksimal terhadap kelancaran arus lalu lintas penumpang, tetap kembali menjaga kewaspadaan atas hak negara yang harus ditegakkan seperti itu. Terkait penambahan personil, ya kami ada penambahan personil terkait dengan Nataru ini. Kemudian dari sisi kesiapan sudah diminta informasi dari kantor terkait dengan kesiapan bahwa kami secara tim sudah siap menghadapi Nataru seperti itu. Boleh dirinci berapa penambahan personil yang mana diperkuat di mana? pengelola tadi cuma tahun kemarin 7.000. Mungkin kemarin kan mungkin kita nanti adalah formulanya gimana, nanti kita pastikan tetap pasti ada antrinya, tetap ada antri, tapi semaksimal mungkin kita bikin jangan terlalu lama antrinya. Untuk ponton tuh mencukupi nggak? Bisa mencukupi. Nanti kita pengaturan tadi, imigrasi tadi sama bea cukai akan semua pada CIKP kami akan saling kontak
di apa nanti gimana biar supaya jangan ada penumpukan. Untuk kondisi perairan di depan pelabuhan, Pak? Gimana? Untuk kondisi di depan dermaga, itu kan nanti kan kapal banyak tuh, sementara kondisi lautnya sangat sempit. Bagaimana pengaturannya nanti itu, Pak? Ya kita sistem antri. Nanti siapa yang itu yang antri, penting paling penting kita ingatkan ke kru kapal sama agen-agen kapal, diingatkan penumpangnya untuk jangan terlampau lama atau yang datang ya yang berangkat dulu. Yang berangkat nanti sama aja itu, tetap kita antrikan siapa yang penumpang ada yang udah boarding kita berangkatin. Pak, ada antisipasi cuaca buruk nggak, Pak? Oh tetap kita ada himbauan. Yang mitigasinya seperti apa? Ya kita tetap kita kasih himbauan. Sekarang sudah ada itu, sudah kita bikin himbauan ke kapten nakoda tetap waspada untuk cuaca buruk. Pihak CIQ, Custom Immigration Karantin dan P, pakai P-nya itu pengelola dan dari dari BP Batam, KSOP juga, pihak Polri. Jadi kami habis rapat singkat dan rapat kecil tapi efektif, efisien. Kita untuk menyamakan sinergi, kita membentuk teamwork untuk mengantisipasi apabila terjadi lonjakan penumpang dalam Nataru tahun ini. Tapi sejauh data yang kami miliki, insya Allah dengan adanya teamwork yang tadi kami sudah sinergikan, mulai dari immigration, kedatangan ya, custom, kesiapannya sudah maksimal. Dan pihak pengelola atas fasilitas dan kontribusinya pun sudah maksimal. Upaya-upaya strategi apapun kami sudah bahas, cara penanganan seperti apa, nanti bisa ditanyakan satu persatu oleh teman-teman dari pihak instansi terkait. Mulai dari saya, di kedatangan kami menambah 2-4 konter tambahan untuk pemeriksaan keimigrasian. Ya, harapan kami sudah tidak lagi terjadi penumpukan antrian hingga ke ponton, mungkin seperti 2 tahun lalu. 2 tahun lalu sih alhamdulillah sukses. Dan autogate berfungsi 5, sehingga petugas kami total counter ada 14 counter. Jadi kalau dikalikan 2, 28 orang di kedatangan. Di keberangkatan juga kami menambah 2 counter tambahan dengan autogate 5. Di keberangkatan itu berarti total ada sekitar 9 counter utuh. Itu maka ada sekitar 18. Dan alhamdulillah mulai hari ini dan sejak kemarin petugas yang mengisi semua counter dalam kondisi sehat walafiat dan ada semua, tidak ada counter yang kosong. Gitu. Ya, itu kesiapan dari imigrasi. Ya. Pak, ini kan H-6 Natal ya. Ini adalah mengutamakan pelayanan. Kami diminta untuk memberikan support yang maksimal terhadap kelancaran arus lalu lintas penumpang, tetap kembali menjaga kewaspadaan atas hak negara yang harus ditegakkan seperti itu. Seperti apa sih maksimal itu penambahan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.